Let him run around. Shut up! Wait. What do you want, man? Why are you doing this? Does it matter? Berkisah tentang suami yang menjadi gemblung kaya psikopat karena sang istri berselingkuh. Menariknya, orang ini mencari korban secara acak alias suka-suka. Emosi kembali memuncak manakala dia melihat seseorang yang wajahnya mirip almarhum istrinya. Alhasil, kejar-kejaran kayak film India tidak terhindarkan lagi. Bagaimana keseruan kejar-kejaran dan bunuh-bunuhan di film ini? Siapa yang bakal nyengir kayak Kudanil di akhir cerita? Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Film dimulai dengan penampakan pengendara motor yang sedang OTW menuju pom bensin. Namun sesampainya di pom bensin, dia dibuat tidak nyaman dengan suara seekor asu yang sedang menggonggong. Lalu yang terjadi adalah Wait. ya, pria botak yang dikenal bernama Wade ini bukannya menembak seekor asu, dia justru menembak pemilik asu. Tidak hanya itu, Wade juga menembak pengunjung lain yang dikhawatirkan menjadi seorang saksi. Di tengah ketakutan yang teramat sangat, pria yang satu ini justru menanyakan kenapa Wade melakukan ini, dan Wade menjawab, "Suka-suka saya dong." Does it matter? Beralih ke pasangan Eddie dan Jenny, di mana Eddie mempunyai anak bernama Emily dan Jenny mempunyai anak bernama Miranda, dan mereka sedang berbahagia karena Jenny sedang mengandung. Berbeda dengan sang ibu yang sedang berbahagia, Miranda justru masih trauma sepeninggal kematian sang ayah. Miranda adalah orang pertama yang menemukan tewasnya sang ayah karena bundir, dan agar lebih dekat dengan anak tirinya, Eddie mencoba mengajak Miranda untuk belanja sambil mengobrol. So this place we're going to, they carve everything by hand. Stop for a second. Sure, everything. Namun di tengah perjalanan, Miranda kebelet pipis dan terpaksa berhenti di sebuah pom bensin, dan kita akan dibuat berdebar manakala sosok yang di samping Eddie adalah Wade. Wade mencoba membuka obrolan dengan Eddie, namun Eddie tidak merespon karena Wade terlihat aneh, dan Wade sempat dibuat berhenti memandang ke arah Miranda. Lalu agar terlihat ganteng, yang dilakukan Wade adalah, sementara di rumah, Emily sudah berkunjung, dan di sisi lain, Eddie sangat khawatir dengan kondisi Miranda yang suka naik pohon pasca kematian sang ayah, dan Miranda yang bercerita sambil menangis dibuat terkejut manakala Wade muncul dengan membawa pistol. Dan benar saja, Wade mulai gemblung lagi, di mana dia menembak dan mengenai sosok Eddie. Lalu Eddie yang sadar Miranda dalam bahaya menyuruh Miranda pergi menyelamatkan diri. Wade yang mencoba memastikan kematian Eddie memakan sebuah roti dan membuka HP Eddie, lalu mengirim pesan kepada Jenny. Bahkan Wade juga melihat galeri yang menampilkan Jenny dalam balutan bikini. Beralih ke seorang saksi yang lolos dari pembunuhan Wade saat di pom bensin. Dia sedang bercerita kronologi kejadian kepada polisi yang bernama Morgan dan asistennya yang bernama Doer. He asked, "Why are you doing this?" Man just said, "Does it matter?" Scene beralih ke Miranda yang sedang mengikat sepatu. Namun tiba-tiba Wade sudah berada di sampingnya. Entah alasan apa, Wade tidak langsung membunuh Miranda. Alhasil Miranda menggunakan momen ini untuk kabur. Wade yang sudah sembuh dari kelilipan justru hanya tersenyum manis ke arah Miranda, seolah-olah Wade hanya ingin kejar-kejaran dengan Miranda. Positive thinking dong, mungkin Wade hanya ingin mengenal Miranda lebih dekat lagi.
Sampai pada akhirnya Miranda sampai di sebuah bukit. Namun karena tidak ada sinyal, Miranda hanya sekedar mengirim pesan suara kepada sang ibu. Dan menariknya, trauma Miranda kembali kumat. Miranda yang tidak mau berdiam diri sampai di sebuah sungai. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara tembakan. Sadar diri dalam bahaya, Miranda kembali kabur dan yang terjadi adalah ya, tanpa sengaja Miranda menginjak sebuah ranting yang karena indera pendengaran Wade sangat tajam. Wade mendengar itu dan kejar-kejaran kayak film India akhirnya terjadi lagi. Berpindah ke Morgan yang sudah menemukan mayat si Eddie, dan Morgan sadar bahwa ponsel korban juga dibawa pelaku. Morgan juga merasa bahwa salah satu rekan korban ada yang mencoba kabur. Kembali ke Miranda yang sedang berlari, yang tanpa sengaja menabrak Todd. Miranda to the point meminta pertolongan dan menjelaskan apa yang sedang dialami. Hi, where's your stepdad? Calm down. Give me the phone. Give me the phone. I'm gonna get help. Your stepdad. How can I get service? Mereka yang sedang berkemah mencoba inisiatif menelpon 911. Tapi sesuai dugaan, Wade sudah berada di dekat lokasi yang bagaikan sniper papan atas. Wade dengan mudah menghabisi mereka. Todd, run. Beralih ke sosok Jenny yang sudah menerima pesan suara dari Miranda, dan Jenny yang mulai dilanda kepanikan justru didatangi oleh sosok Dower. Lalu Dower menanyakan, apa kalian mengenali pria botak yang satu ini? Dower menjelaskan bahwa seseorang yang menghabisi Eddie kemungkinan adalah si botak sesuai sketsa yang didapat dari saksi yang selamat. Namun sayangnya Jenny tidak kenal dengan sosok botak itu. He killed my husband. I don't know that yet, ma'am. But Stay here and wait for Miranda to come home. Layaknya polisi negara Konoha, Dower justru menawari Emily menjadi sukarelawan demi menyelamatkan Miranda, dan pencarian besar-besaran akan dimulai keesokan harinya. Rangers are still out there looking for a volunteer search party in the morning. That's too late. Di sisi lain, Jenny yang tinggal di rumah seorang diri mulai menyadari bahwa seseorang yang selama ini ngechat bukanlah sang suami, dan tentu saja Jenny mencoba menelpon sosok itu. Wade yang sedang santuy di samping mayat ibu Todd justru memutuskan mengangkat telepon Jenny. Namun Wade hanya diam sambil menikmati nikmatnya nyebat di samping mayat. Sampai pada akhirnya setelah rokok habis, kopi habis, kue habis, Wade mencoba mengangkat telepon dari Jenny. Lalu Jenny langsung memohon sang anak segera dibebaskan. Lucas, I'll stop begging. I just want my daughter back. Tapi di sisi lain, Miranda yang sadar bahwa Wade tidak jauh darinya mencoba mengambil tas milik sosok Todd. Dan karena Wade sedang sibuk ngobrol via telepon, Wade tidak menyadari kalau tas Todd sudah raib. Wade yang sudah sadar bahwa tas Todd sudah raib mulai curiga ini adalah bagian dari rencana Jenny, dan Wade yang murka lalu mengatakan bahwa dia akan memastikan kematian sosok Miranda. Don't you fucking touch her! I swear to you, I'll fucking kill you! Hunt you down and rip your heart out! Jenny yang sangat khawatir segera menelpon Morgan, dan Morgan mengingatkan Jenny agar Jenny tidak terlibat terlalu jauh dengan sosok pembunuh random yang satu ini. Tak lama setelah itu, Jenny mendapat telepon dari Miranda yang mengabarkan semua kronologi kejadian mengerikan ini. Lalu Jenny menenangkan Miranda bahwa Miranda pasti akan selamat karena polisi akan segera OTW. I mean, what, I love you so much. Mom, I love you too. Setelah menelpon sang ibu, Jenny justru kembali berjalan, dan luar biasanya
dia kembali bertemu sosok Todd dan alhasil mereka pergi bersama untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, identitas Wade sudah diketahui oleh Jenny dan Jenny menemukan fakta bahwa Wade adalah mantan seorang guru. Todd mulai kelelahan karena luka tembakan yang makin parah. Todd juga meyakinkan Miranda bahwa dirinya sudah aman karena sekarang mereka berada di dekat markas polisi penjaga hutan. Makin menarik manakala Emily membawa teman-teman menyusuri hutan di tengah malam tanpa pendampingan para polisi. Alhasil ada kemungkinan jumlah korban jiwa justru bertambah. Tak lama setelah itu mereka menemukan barang milik Miranda dan mencium bau menyengat yang ternyata berasal dari 2 mayat orang tua Todd. Beruntung sekali, pasca menemukan mayat, mereka memutuskan kembali ke markas polisi dengan membawa barang milik Miranda dan ada kemungkinan Miranda sekarang masih hidup. Scene beralih ke masa lalu, di mana saat Wade sedang mengajar, dia dibuat sangat kesal dengan perkataan muridnya. Yang bersamaan dengan itu, proses belajar ini juga direkam, dan rekaman inilah yang dilihat oleh Jenny di internet. I'm cancel my office hour. I'm going home. Sampai pada akhirnya Wade memutuskan pulang mengajar lebih awal dan dibuat negative thinking manakala sebuah motor keren terparkir di depan rumahnya. Lalu sesampainya di dalam rumah, Wade menemukan sebotol minuman, CD milik istrinya termasuk milik pria asing, dan kesimpulannya sang istri telah berselingkuh. Mata yang berkaca-kaca membuktikan betapa dalamnya luka yang Wade alami, dan kebetulan Wade menemukan sebuah pistol di jaket pria asing, dan tentu saja yang terjadi adalah ya, tentu saja Wade menghabisi mereka tanpa ampun. Dan setelah itu Wade bertemu sang tetangga yang mengabari bahwa pemilik motor itu selalu rajin mengunjungi istri Wade selama ini. Wade makin jatuh ke dalam jurang penderitaan mendengar fakta bahwa sang istri telah rutin berselingkuh, dan di luar prediksi Wade juga menghabisi tetangga yang padahal beliau hanya memberi info. Why are you staring at me like that? That's it. I'm calling the cops. Singkat cerita, Miranda terbangun dan menemukan fakta bahwa Todd telah tiada dan terpaksa kembali mencari jalan keluar dari dalam hutan seorang diri. Kondisi diperparah manakala Miranda mulai berhalusinasi, di mana dia melihat sang ayah yang sedang bundir dan juga melihat jasad mengerikan dari ayah tirinya. The moment I did it, I'm sorry I left you. Beralih ke Morgan yang baru bersiap menuju pos penjaga hutan didampingi oleh Emily and the gang yang diizinkan berpartisipasi dalam proses pencarian Miranda. Miranda yang terbiasa naik sebuah pohon begitu sumringah manakala melihat pos polisi penjaga hutan. Namun ternyata seseorang yang mencurigakan ada di area itu. Singkat waktu, Morgan, Emily, dan rombongan sudah sampai di pos jaga bersamaan dengan adegan lari dari Miranda yang seperti di film India. Emily dan Miranda berlari bersama karena ingin berpelukan. Namun polisi melihat ada sosok lain yang ternyata adalah sosok polisi hutan yang ditugaskan mencari Miranda, dan kita akan bertanya-tanya di manakah Wade berada sekarang. Sesuai arahan sang sutradara,
Wade justru mendatangi Jenny yang sudah diketahui berwajah cantik, dan Wade mengatakan telah membunuh Miranda, lalu memaksa Jenny untuk menghabisi dirinya. Where is my... Annie, I fucking killed her! Come on, come here, come here, come here. I know you can do it. Dan ternyata Wade sedang ngeprank yang membuat kita menebak-nebak apa yang akan Wade lakukan sekarang. Luar biasa sekali, Wade justru menelpon Emily dan menyuruhnya pulang. Dan ini adalah kebodohan, karena sesampainya di sana, sosok yang ditemui adalah Wade sang psikopat. Have a seat. Miranda, you're here next to me. We spoke on the phone. Namun Wade tidak langsung menghabisi mereka dan justru mengajak mereka berdoa bersama. Lalu momen ini digunakan untuk menanyakan kenapa Wade begitu niat mengejar dirinya. Lalu Wade menjawab karena wajah Miranda sangat mirip sekali dengan almarhum istrinya. Miranda yang merasa itu adalah hal konyol justru mengambil sebuah pisau, dan yang terjadi adalah mondol sekali, bukannya menusuk endas Wade atau memastikan sosok Wade lumpuh, Miranda justru menusuk tangan Wade. Alhasil pertarungan mereka akan dimulai. Quick learner, Cupcake. It doesn't matter. Malang sekali, walaupun sudah mengambil pisau Miranda, Jenny yang sudah belajar dari kesalahan justru berhasil mengambil senapan dan memastikan bahwa si botak laknat ini benar-benar tewas. Singkat cerita, pasca kejadian mengerikan ini, hubungan mereka makin membaik dan mereka begitu peduli dengan kondisi Jenny sekarang, bahkan selalu mengantar Jenny kontrol ke rumah sakit.